Halo, selamat pagi teman-teman. Hah, kemarin sempat tertunda upload beberapa video ya, karena memang sedang ada acara di luar kota, di tempat bekerja. Kali ini saya mau ngasih referensi aja ya teman-teman, yang bagi teman-teman yang pengen buat kandang kambing ya, atau domba. Karena ya saya yang punya itu. Kalau referensi kandang sapi nanti mungkin ya, ini sedang rencana saya buat untuk penambahan aja. Kita mau saya mau keliling-keliling, mau nunjukin tempatnya aja, mungkin referensi bagi teman-teman yang bikin kandang, mau bikin kandang enaknya seperti apa, yang cocok seperti apa, nanti bisa buat referensi ya. Buat referensi kalau mau bikin, sekalian sekilas nanti estimasi biayanya berapa. Oke, yuk kita cek. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, bagian belakangnya. Jadi kalau boleh dibagi, bagian kandang saya itu ada dua. Yang pertama itu, nah itu bagian kandang panggungnya, dan yang kedua ini, nah ini bagian belakangnya seperti ini. Nah itu contohnya ya, lagi turun. Jadi dombanya itu bebas untuk naik turun kandangnya. Naik turun kandang biasanya kan ada yang di baterai, ada yang disekat-sekat seperti itu, ada yang memang full aja di atas tapi nggak bisa turun. Nah ini saya kebetulan karena tempatnya ada ya teman-teman, ini menyesuaikan aja, tempatnya ada. Jadi nah kadang mereka turun seperti ini ya. Pengennya sih saya bukan hanya masalah duit saja ya teman-teman, kita pengennya juga happy juga lah. Kita happy yang piara, terus piaraan kita juga happy. Nah, jadi semua senang gitu ya. Jadi memang kita bagi dua. Kalau biasanya orang bilang yang seperti ini itu semi umbaran. Nah, kenapa saya milih ini? Ya alasan utamanya ya tadi, karena saya pengen, harapan saya sih nanti yang kita piara di sini itu sehat-sehat. Karena mereka lebih leluasa gitu ya. Kalaupun mau bikin full yang umbaran, ada rencana seperti itu, cuman bertahap ya, bertahap. Nanti tempatnya di mana, terus bentuknya seperti apa, sudah terpikirkan. Cuman saya juga nggak mau terburu-buru ngeluarin biaya lagi, sedangkan ini aja belum terisi secara maksimal, masih sedikit isinya dibanding luasan kandangnya. Oke, bagian belakang seperti ini ya teman-teman, ada pagarnya. Setelah kandang itu ada pagar keliling. Karena pagar keliling kebetulan mepet di bagian temboknya, jadi seperti ini. Oke, sekarang kita mau lihat dalamnya seperti apa. Oke, untuk masuk ke bagian dalam kita buatkan tangga. Saya buatkan tangga. Tangganya ya lurus aja. Cuman kalau bentuk yang seperti ini sebaiknya dikasih ini. Nah, pijakannya itu ada yang menonjol, selain kayu papan ya, ada yang menonjol. Tujuannya karena kalau dia naik, contoh nih, mau naik nggak lu? Mau naik nggak? Misal dia naik, ini pijakannya nah nggak merosot tuh ya teman-teman ya. Ya, naik. Naik dia. Dalamnya ini. Nah, ini nggak saya cacah hari ini teman-teman. Nah dalamnya seperti ini ya, blong kalau orang bilang, itu sudah wis terbuka full. Cuman yang bagian paling pinggir itu memang saya kasih sekat. Nah itu bisa dilepas dipasang itu ya, bisa dilepas dipasang sesuai kebutuhan aja. Itu ada yang patah sedikit nih, karena tidurnya mepet di situ akhirnya patah.
Nah, sekat itu memang dibuat untuk keperluan khusus. Pas misal ini kalau mau beranak sih enggak ya teman-teman, tetap saya lepas seperti biasa. Cuman kalau setelah anaknya keluar, karena kalau kandang yang seperti ini ada yang di bawah terus di atas, nanti itu kalau lah kebanyakan nanti lahirnya dia pasti di situ di bawah, kebanyakan pasti di bawah seperti yang saya alami sejauh ini. Dia di bawah. Nah, kalau di bawah nanti anaknya itu kesulitan untuk naik. Kalaupun naik, khawatirnya juga jatuh. Nah, biasanya kalau setelah anaknya keluar, saya kasih di paling pinggir supaya masih jadi satu sama induknya, nggak kemana-mana lah gitu. Sama kalau sudah kondisinya agak besar seperti yang hari ini ada, itu nanti buat nyekat aja kalau jantan, karena kalau jantan ketemu jantan pasti apa orang Jawa bilangnya berian ya apa ya. itu nanti rawan, khawatirnya nanti terjadi apa-apa kalau kecil gitu. Nah, sekarang kita mau lihat bagian depannya seperti apa. Oke. Nah, ini samping luarnya ya. Kebetulan ini kok ada batako. Ya, ya karena dulu ini peruntukannya bukan ini sih. Dulu tempat untuk nurunin tebu dulunya. Ya, emang bekasnya sudah ada seperti itu. Jadi kandangnya posisinya agak di atas. Nah, kalau mau bikin apa harus gitu? Ya saya kira sih nggak usah ini, karena memang kondisinya yang sudah seperti ini dari awal. Nah, kalau dari depan kurang lebih seperti ini. Kalau kapasitasnya mungkin kalau diisi full ini harusnya 30 sih harusnya bisa. Kalau ukurannya ini ukuran 2 meter kali 6,5. Nah, ini yang dari depan ya teman-teman, kotaknya ini. Nah, ini yang saya sekat sendiri. Ada anakan ini umur berapa ini, paling 6 bulan paling, belum ada mungkin ya, sekitar itu. Seperti ini. Nah, kalau ketinggian dari tanahnya sekitar 1,5 meter ini teman-teman, dari sini sampai sini. Teman-teman biasanya kalau yang main, pas ada yang main ketemu saya, ketemunya di kandang, itu pasti ngomong, kandangmu kok nggak bau ya. Iya, mungkin nggak bau itu karena di sini memang di sawah ya teman-teman. Nah, pemukiman itu adanya di sana di depan, jadi anginnya langsung los gitu. Terus mungkin ya karena apa ya, mungkin jaraknya yang tinggi ini, bisa jadi kata teman-teman seperti itu. Nah, itu kalau kita sekilas kita lihat itu kotorannya yang memang saya tarik agak ke pinggir ya, biar nanti agak kering dikit supaya siap ditaburkan di lahan. Nah, sekarang kita ngomong tentang biaya. Untuk biaya, kalau hitung-hitungan penuhnya ya, untuk buat seperti ini kisarannya mungkin hari ini ada di 2,5, mungkin 2,5 sampai 3 juta lah. Harusnya sih dapat, karena ada beberapa barang di tempat saya itu yang saya memang sisa. Saya memaksimalkan yang ada aja. Jadi yang benar-benar ketika bangun kandang ini dia beli itu pertama ini SBS ini beli. Sebenarnya sebagian ambil dari rumah karena nyampe sini banyak yang pecah, akhirnya beli. Sebagian, itu pun sebagian. Terus mungkin yang beli berikutnya alas kandang beli, sama yang di samping ini kalau kelihatan ya. Nah, yang di samping itu ada bambu yang dipotong kecil-kecil, dibuat
pagar di sampingnya itu juga beli. Kalau kayu ini justru ini teman-teman sisa dari saya membangun kandang ayam yang di sana. Nah ini sisa untuk buat jalan, itu buat jalannya, kayunya lebar-lebar kayak gini. Nah ukurannya kurang lebih yang ini ya, buat jalan itu. Kalau ngomong estimasi seperti saya bilang 2,5 sampai 3 juta tadi, ya memang segitu. Ini termasuk ongkos tukangnya ya. Kalau saya sendiri pas bangun ini yang benar-benar keluar uang lagi sekitar 1 juta. Itu untuk paling paku, terus bambu tadi ya bilang esbes, sama ongkos tukang sekitar 1 jutaan. Nah pertama kali saya pelihara itu cuma jantan ini satu sama apa ini, pas kebetulan betinanya satu di sebelahnya. Ini saya 2 ekor aja, bertahap ya tonton. Habis itu baru nambah lagi. Ini pun beberapa sebagian ada punya adik yang ditaruh di sini, karena ya kalau ada duit, misal teman-teman ada duit 1 juta misal gitu ya, kalau dipegang uang pasti habis. Pasti itu dipegang uang nggak tahu beli apa aja, terus beli makanan, beli baju, tiba-tiba itu ada habis. Ya minimal kalau dibeliin domba ya nyelengi lah, orang bilang nyelengi itu, orang kampung itu nyelenginya seperti ini. Kita sambil hiburan ngasih makan kayak gini kan seneng ya. Tuh ngasih makan. Untuk orang yang masih sangat baru melihara seperti saya, itu kesenangannya justru di situ. Kesenangannya karena ngasih makan ini, kalau pas di tempat lain kita lagi suntuk, lagi banyak pikiran, di sini itu menyenangkan, bisa buat hiburan ya. Itu terus bertahap ditambah. Nah penghuni paling awal ini Cipiko ini ya, anjing Rottweiler ini. Salah satu alasan yang belakang itu saya pagar selain kambingnya nggak keluar, ya ini bocah ini satu ini. Dia mungkin nggak ingin, tidak menyerang, sebenarnya tidak menyerang binatang, cuman karena ukurannya yang besar, terus dia terlalu bersemangat karena ada binatang yang baru, takutnya membahayakan nanti ya, apalagi kalau pas keluar anaknya kecil gitu ya. Kalau saran saya bagi teman-teman yang pengen memulai ya, biayanya nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah terlalu gede. Kalau dikira yang saya buat seperti ini terlalu banyak biaya, ya yang semampunya aja. Mungkin kapasitasnya untuk 5 ekor gitu nggak apa-apa. Utamanya sih nanti teman-teman bisa rasakan itu ya punya tabungan, punya duit 1 juta gitu nggak apa-apa, dibeliin satu betina, terus nanti bertahap dulu, ada uang lagi beli jantan yang kecil. Kalau mungkin yang besar dirasa terlalu mahal, beli yang kecil dulu. Dinikmatilah teman-teman ya, dinikmati apa yang kita buat, karena ya waktu memang terus berputar. Kalau kita nggak buat secepat mungkin ataupun sesegera mungkin, nanti pasti kalau mau bikin ditunda-tunda, akhirnya nggak jadi, biasanya gitu ya. Yang pertama memang disiapin ya memang kandangnya dulu, mau nggak mau. Tapi yang paling awal sih sebaiknya kalau memang mau bikin ya ini pakannya dulu. Setelah itu buat kandang, habis kandang baru kita beli isinya. Nggak usah langsung banyak, semampunya saja dulu. Nanti kalau kita konsisten ngisi, misal kita selisin 500.000 sebulan, 2 bulan sekali kita beli satu yang betina harga 1 juta misal lo ya, atau jantan. Nanti kurun waktu setahun itu kalau memang kita konsisten ya sudah dapat 6.
Ya kalau saran dari saya sih, ini sebenarnya langkah menabung saja. Menabung bukan tanpa risiko, risikonya ada, tapi setidaknya kalau sama-sama hilang ya, sama-sama hilang ini masih ada harapan bisa bertambah lah. Masih ada harapan kalau dia punya anak gitu, satu atau dua kan nambah. Tapi kalau dipegang cash ya harapannya pasti habis. Itu baik teman-teman, bagi yang pengen atau mau referensi, pengen lihat referensi kandang mau bikin seperti apa, mungkin bisa yang seperti ini ataupun yang lain sesuai sesuai tempat, sesuai kebutuhannya, dan terutamanya sesuai budgetnya, jangan terlalu dipaksa itu. Oke, sementara seperti itu nanti kita akan cerita-cerita yang lain juga di video berikutnya. Oke, dadah.